sehat, sejahtera, mulia. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Semua mau kan produktivitas kerja kita meningkat, hasil tentunya ngikutin. Betul? Oke. Ya, nah ada gangguan sedikit, nggak masalah ya. Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, saya sudah siapkan beberapa materi di sini. Ya, nih, orang ganteng di sini ya. How to increase production productivity. Ya, nah, bagaimana caranya? Ada 4 langkah, ya, 4 langkah meningkatkan produktivitas kerja. Apa itu 4-nya? Ya, nah ini ringkasannya dulu ya. Yang satu adalah planning. Disingkat P ya, planning. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah organizing, singkatannya O. Ya. Yang ketiga adalah activity, singkatannya A. Yang keempat controlling atau C. Maka kalau disingkat ini jadi POAC. Nah, orang biasa menyebutnya POAC ya, POAC. Nggak tahu bahasa apa tuh POAC. Oke, lanjut ya. Nah, kita mau lihat satu persatu. Yang pertama adalah planning. Nah, planning itu merencanakan. Nah, apa yang direncanakan, bagaimana merencanakannya? Nah, ada singkatannya yaitu SMART. S-M-A-R-T. Nah, apa itu? Yang pertama S, spesifik. Jadi kalau membuat planning, teman-teman harus spesifik, khusus, tertentu, ya, spesifik. Kalau mau target berapa harus disebut. Nggak boleh bilang target berapa sebanyak-banyaknya, nggak boleh. Harus jelas, spesifik, ya, spesifik itu harus jelas. Misalnya target 1M, 2M, 3M harus jelas, itu spesifik ya. Kemudian measurable, harus bisa diukur. Jadi jangan sampai misalnya targetmu berapa? 10T. Nah, itu ngukurnya gimana? Ya, apa? Bulan lalu berapa? Kok sekarang bisa 10T? Nah, seperti itu ya, harus terukur. Bisa diukur, kemudian achievable, yang bisa dicapai. Jangan membuat target yang tidak bisa tercapai, ya kan? Nah, di cabang aja misalnya targetnya 5M, ada MPS, saya mau 100M. Nanti dulu ya. Maka ini harus yang achievable. Kemudian ini berhubungan juga yang nomor 4, realistik. Realistik itu paling dari bulan lalu berapa, bulan sekarang naik-naik ya 25% masih oke. Ya. Tapi kalau sampai naiknya 1000%, nah itu nggak realistik. Oke, ini target. Kemudian time, waktu, ada batasan waktu. Ya, jangan kapan mau mencapai 1M. Ya, kapan-kapan deh, silakan gitu. Ya, makanya di sini harus jelas. Waktunya harus jelas, ya, waktu jelas, harus realistik, bisa dicapai, terukur, ada ukurannya, ya, dan spesifik harus jelas. Nah, itu cara membuat planning. Nah, bagaimana nanti tentunya kita akan buat workshopnya, ya, diskusinya, bagaimana nanti planning kita ke depan. Oke, yang berikutnya tadi adalah organizing.
Organizing itu kegiatan pembagian tugas yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Ya, nah kita lihat di sini. Ini misalnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Orang itu punya tipikal masing-masing. Ya, ada orang yang mengatakan visual, ada orang yang kinestetik, ada orang yang auditori, ada orang yang suka ngomong, ada orang yang enggak terlalu suka ngomong, ada yang sukanya itu kalau diskusi sambil ada cemilan, ya kan? Tapi ada yang serius, nah macam-macam. Nah, organizing adalah bagaimana tugas itu bisa dibagi ke masing-masing sesuai dengan tipikal orang-orang. Jadi sebagai pimpinan itu mesti tahu, oh si A itu sukanya adalah ngajak BM-nya untuk jalan bareng. Oh si B nggak mau ngajak, malah dia malah sukanya jalan sendiri. Oh si C itu kalau canvassing malu, ya jalan sendiri malu, ya kita ajak berdua-dua seperti itu. Ya, nah ini kita organizing supaya apa? Supaya tujuannya tercapai, ya teamwork, ya jadi teamwork. Jadi bukan yuk kita tim, kamu yang work, bukan, ya, tapi semuanya bareng-bareng. Oke, nah yang berikutnya adalah activity, ya. Nah activity ini adalah apa? Melakukan. Gerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Nah kita lihat di sini, ya. Bagaimana tujuan organisasi tercapai? Sebagai MPS, mitra pemasaran, baik mau pinjaman, mau simpanan, ya, nah dia akan harus hubungi orang, terus, ya, bagaimana sebagai pimpinan itu bisa menggerakkan MPS ini menghubungi calon anggota, follow up ke anggota, atau ke calon anggota, hubungi lagi, cari yang baru lagi, seperti itu. Ya, bagaimana sebagai pimpinan menggerakkan MPS kita ini loh, supaya mau ke sana. Karena zaman sekarang ini kan memang seperti ini, agak susah, makanya harus digerakkan. Ya mau online mau offline pokoknya harus gerak. Kalau diem aja ya gimana bisa mencapai hasil atau tujuan. Yang berikutnya adalah jadi setelah direncanakan, kemudian diorganisasi, diatur sana sini supaya semua tercapai, kemudian dilakukan. Jadi kalau rencana nggak dilakukan juga percuma, ya, maka harus dilakukan. Setelah dilakukan, kontrol dulu, ya, dievaluasi. Evaluasi bisa mingguan, ya, bisa nanti evaluasi bulanan, bisa evaluasi 3 bulanan. Nah, itu terus kita lakukan. Evaluasi, kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dicapai, mengapa belum tercapai, bagaimana supaya bulan berikut atau minggu berikut itu tujuan lebih tercapai. Nah, seperti itu, ya, kontrol. Oke, itu singkat yang bisa saya sampaikan mengenai POAC. POAC, P-O-A-C, Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Oke, sukses buat teman-teman semua, ya. Yes, kita mencapai keberlimpahan bersama-sama. Sampai ketemu dalam channel saya berikutnya, video-video saya, ya. Ingat untuk apa? Subscribe, ya. Kasih jempol dong, like, ya, dan bunyikan loncengnya supaya bisa melihat video-video saya berikutnya. See you.